Saya diprank sama ketum, mengundang saya dengan membatalkan sekian banyak acara saya atas nama presiden. Tapi saya berhusnudon, ini bertanda amplopnya double Bapak, dari PAN dan dari presiden. Ketua Umum yang hadir hari ini Bapak Erlangga, setahun yang lalu Bapak Presiden, beliau satu mobil dengan saya. Beliau minta saran, Gus saya harus bagaimana? Waktu itu saya bilang, Pak Erlangga, tolong penampilan medsosnya agak gaul dikit, saya bilang. Dan ternyata kemudian dibuktikan sama beliau. Ketika Ronaldinho datang ditanya, Ronaldinho, what is the best goal? Ronaldinho jawab, Golkar, katanya. Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, kalau Bapak masih ingat di Keraton Jogja sekitar 8 tahun yang lalu, Bapak ngerangkul saya. Dan waktu itu Jenderal janji, Gus saya akan datang ke pondoknya Gus Miftah. Alhamdulillah sampai hari ini belum terlaksana. Ketua Umum PKB senior saya santri, dari saya kenal beliau dari Cak Imin, kemudian Gus Ami, sampai menjadi Gus Muhaimin. Panglima Santri Nasional Bapak Mardiono, saya mohon maaf Pak, salah satu yang respon saya soal P3 terkait dengan tabarukan amplop kepada Kiai itu saya Pak. Mungkin karena respon saya itulah yang menghantarkan Pak Mardiono jadi ketua umum Pak. Serta para senior dan sahabat saya Pak Abdul Mukti, ini kebetulan Pak Presiden saya sama beliau sama-sama prof. Kalau Pak Mukti profesor, kebetulan saya provokator, yang selalu memberikan kontra narasi terhadap pihak-pihak yang menyerang pemerintah tanpa data yang tepat. Contoh saya ingat betul ketika Bapak Presiden mencalonkan Bang Sigit Kabareskrim sebagai Kapolri waktu itu. Ini gimana? Mayoritas Muslim, kenapa Presiden mencalonkan Kapolri non-Islam? Tanpa diminta sama Presiden, waktu itu saya jawab, Polri itu lembaga Kamtibmas, bukan lembaga agama. Artinya siapapun yang mempunyai kualifikasi dan mendapatkan restu dari Presiden layak dan berhak untuk menjadi Kapolri. Nah, yang salah itu adalah kalau Pak Sigit jadi ketua MUI, lah itu salah itu. Makanya Pak Mukti terima kasih. Saya yakin Indonesia ini akan baik-baik saja bila NU dan Muhammadiyah bersama, insya Allah. Kebetulan Pak Presiden, dulu Pak Presiden jadi wali kota, saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Waktu itu saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. 4,5 tahun saya di masjidnya Muhammadiyah. Alhamdulillah nggak ada masalah Bapak. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya ikut Muhammadiyah, saya kurus, berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan Pak. Akhirnya setelah saya kembali ke masjidnya orang NU, saya gemuk Pak. Waktu itu berat badan saya hampir 100 kilo. Kenapa jadi orang NU gemuk Pak? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi Pak itu. 7 hari gitu. Mungkin pertanyaannya begini, kan katanya Pak Jokowi NU, kenapa kok kurus? Nah, gitu. Kira-kira jawabannya adalah karena Pak Jokowi NU tapi bersimpati dengan Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, beberapa hari yang lalu saya terenyuh. Ya, yang berani undang saya PAN Pak. Ya. Kalau PKB selalu bilang Gus kemahalan ya. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, saya menyaksikan Presiden kita waktu itu, beliau dawuh berbicara tentang beberapa
kelakuan yang kurang bijak yang dilakukan oleh para pegawai pajak, bea cukai, kepolisian dan lain sebagainya. Saat itu saya nonton beliau, hati saya terenyuh. Inilah yang kemudian kenapa Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Tadi Prof. Mukti menyampaikan bahasa Arabnya puasa dalam Al-Quran bisa kita lihat dalam surat Maryam ayat 26. Di situ Allah menyebut kalimat saum. Al-Baqarah 183 sampai 185 Allah menyebut dengan kalimat asyam. Yang bahasa Arab ini Bapak Presiden ini dijawakan. Makanya kalau Pak hari Senin Pak Jokowi kenapa nggak sarapan? Napa Pak mboten sarapan nembe siang? Ini bahasa Arab yang dijawakan. Banyak Pak, kursiyun itu kursi bahasa Arab menjadi kursi, mistorotun mistar penggaris menjadi mistar. Tapi hebatnya orang Jawa, banyak orang Jawa yang namanya Arab, tapi nggak ada orang Arab yang namanya Jawa Pak. Gitu. Orang Jawa namanya Miftah, orang Jawa namanya Muhaimin, orang Jawa namanya Pak Hatta, Pak Mukti. Tapi nggak ada Pak orang Arab namanya Eko Patrio, itu nggak ada Pak, itu nggak ada. Nah Bapak Ibu, as-saum atau asyam ini dalam kitab Munjid disebut maknanya adalah al-imsak. Imsak itu artinya adalah menahan diri. Maka puasa itu mengajarkan kita untuk menahan diri, pengendalian diri, pengendalian jiwa. Tujuannya apa? Kalau tidak bisa baik, minimal jangan jelek-jelek banget. Nah, kalau nggak bisa baik-baik banget, minimal jangan jelek-jelek banget. Maka supaya kita terprovokasi dengan kebaikan itu, amal pahala dilipat gandakan 1000 kali lipat. Jadi kalau Anda khatam Quran bulan Ramadan sekali saja itu sama dengan khatam 1000 kali. Anda sedekah 1 sama dengan 1000. Makanya kemarin Presiden memberikan contoh membayar zakat di Basnas. Ini menjadi contoh untuk kita semuanya. Tapi yang orang sering lupa, mohon maaf, bagaimana dengan keburukan? Tado'afatis sayyi'at kama tado'afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Artinya kalau kebaikan 1 dibalas 1000, keburukan juga sama. Maka hari ini mohon maaf, kok Anda maling uangnya rakyat 1, itu sama dengan maling 1000. Hati-hati. Ibu-ibu membentak suaminya sekali di bulan Ramadan, hati-hati. Itu sama dengan membentak suaminya 1000 kali. Begitu juga sebaliknya. Makanya saya dulu sepakat ketika Bapak Presiden memberikan arahan di Rapimnas TNI Polri, Pak Prabowo, waktu itu beliau bilang, tolong WA grup para istri ini diawasi oleh suami. Jangan sampai suaminya aparatur negara, polisi, tentara, tapi istrinya terpapar dengan paham radikalisme, ustadz-ustadz yang keras. Saya waktu itu bilang sama Mas Praktekno, Mas, dawuh Bapak Presiden bagus banget. WA grup para istri diawasi oleh suami. Pertanyaannya, emangnya suami berani? Gitu kan? Yang ada istri yang ngawasi suami, Pak, itu. Karena perempuan itu, mohon maaf, kayak teman-teman puan ini, perempuan itu karakternya 1 Bapak Presiden. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat, Pak. Itu loh misalnya. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya putih Pak, gitu. Yang jilbabnya biru insya Allah lah, gitu. Lebih parah gitu. Nah, maka kemudian supaya kita ini menjadi baik, Allah punya mekanisme. Yang bikin larang ini loh Cak Imin itu loh. Beda kalau yang undang PKB murah dinyang gitu. Mekanismenya kenapa kok harus berpuasa Bapak Ibu? Ini, karena waktu saya pendek. Nanti kalau Bapak Presiden menghendaki panjang, silahkan dipanggil ke istana Bapak.